Harusnya ditebak ya Pak Imam ya. Canta dulu aku tak. Ini sini biasa. Semoga ya Pak Imam ya doanya terkabul dan cita-citanya tercapai ya Pak Imam jadi Pegasus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa di hari Selasa yang Selasa pagi ini kita berkumpul untuk mengadakan forum silaturahmi, komunikasi dan berbagi ilmu yang diadakan oleh tim Susi 37 Susi Suryono yang selalu didampingi oleh Bapak kita, Bapak Marsda TNIP, Imam Wahyudi SE SIP MM MSc. Benar Pak? Jadi tadi pagi biasa Ibu Susi Suryono tuh sebenarnya kenal dua Pak Imam di dalam grupnya ini. Ada Pak Imam Wahyudi yang di Angkatan Udara, ada Pak Imam Sujarwo yang di Brimob. Nah ini karena tidur jam 3 pagi tadi Pak Imam, jadi Bu Susi ngetiknya di atas sudah benar Pak Imam Wahyudi, tapi di bawahnya Imam Sujarwo lagi ya Pak. Ini yang udah keberapa kali nih Pak. Nanti kalau berikutnya suruh ini ya Pak ya, kasih payung cantik ya Pak biasanya. Begitu Pak. Baik Bapak Ibu sekalian. Halo. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi. Selamat bergabung Ibu cantik. Ya. Ibu Mary nih. Baik Bapak Ibu. Ya. Tidak perlu mengulur waktu lagi, kita pagi hari ini akan mendengarkan ilmu-ilmu yang seperti biasa selalu diberikan oleh Pak Imam. Hari ini kita akan membahas tentang think positif ya Pak Imam, berpikir secara positif. Seperti apa isinya? Langsung saja kita dengarkan dari Pak Imam. Mari kita sambut Pak Imam dengan 2 jempol atau tepuk tangan yang meriah. Monggo Pak Imam. Terima kasih Jeng Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Sri Susi Suryono yang ada di Makassar sekarang ini. Dengan sebelahnya ada darah cantik dari Manado. Ya. Ibu bapak sekalian, para sahabat yang berbahagia. Pagi ini saya ingin berbagi tentang sebuah topik berpikir positif. Berpikir positif. Kita seringkali ngomong tentang berpikir positif. Nah sekarang, apa itu berpikir positif? Kita akan mencoba menjelaskan secara detail bagaimana cara kita berpikir positif. Berpikir positif adalah sumber kekuatan dan sumber kebebasan. Disebut sebagai sumber kekuatan karena ia membantu Anda memikirkan solusi sampai mendapatkannya. Dengan begitu, Anda bertambah mahir, percaya, dan kuat. Disebut sumber kebebasan karena dengannya Anda akan terbebas dari penderitaan dan kungkungan pikiran negatif, serta pengaruhnya pada fisik. Ungkapan ini disampaikan oleh Dr. Ibrahim El-Fiqi, seorang maestro motivator Muslim dunia. Berpikir positif memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan, terutama ketika kita sedang tertimpa suatu masalah. Tidak sedikit orang yang cenderung berpikiran negatif. Hal tersebut berpotensi membuat pelakunya cemas, khawatir, dan tertekan. Padahal berpikir positif dapat memberi pengaruh yang baik untuk keadaan psikologis kita. Pola pikir ini juga bisa membuat kita lebih menikmati hidup. Lantas, bagaimana cara berpikir positif? Berpikir positif dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa teknik yang
yang telah terbukti efektif dalam membantu seseorang mengubah persepsinya. Ada 11 cara berpikir positif yang bisa diterapkan, antara lain yang pertama, lihat sisi baiknya. Yang pertama adalah lihat sisi baiknya. Masalah apapun bisa datang kapan saja dalam kehidupan. Ketika dihadapkan pada suatu persoalan, fokuskan pikiran pada hal-hal baik yang ada di balik persoalan tersebut. Saya ingin mengulangi kalimat ini, fokuskan pikiran pada hal-hal baik yang ada di balik persoalan tersebut. Meski hanya berupa hal kecil, misalnya ketika teman membatalkan acara secara tiba-tiba, kita sebaiknya melihat sisi baiknya, yaitu Anda memiliki waktu luang untuk bersantai atau beristirahat. Hindari rasa kesal atau kecewa karena akan membuat pikiran dipenuhi hal negatif. Jadi dapatkan informasi, inspirasi, dan insight di email Anda. Ini malah jalan keluar yang baik. Kita tidak perlu kesal ketika teman kita membatalkan janji. Jadi diambil sisi yang baiknya, lihat sisi baiknya. Kemudian yang kedua, biasakan bersyukur. Biasakan bersyukur. Sebagian orang seringkali membandingkan dirinya dengan orang lain yang hidupnya terlihat lebih bahagia. Hal ini bisa membuatnya iri, dengki, rendah diri, dan pikirannya menjadi kalut. Oleh sebab itu, biasakan untuk bersyukur, agar pikiran tetap positif dan hidup terasa lebih berarti. Kita dapat mensyukuri apapun yang kita miliki, baik keluarga, teman, pekerjaan, ataupun hal-hal lain yang membuat kita bahagia. Contoh konkret yang kita lakukan hari ini. Kita mempunyai tempat ngariung, tempat berkumpul setiap hari Selasa jam 10 sampai dengan jam 12. Bagi saya ini merupakan salah satu ungkapan syukur kita. Kita bisa bertemu para sahabat, para senior, teman-teman, yang ini akhirnya membuat diri kita menjadi enak. Dan ini adalah salah satu wujud syukur kita. Kita bisa bertemu dengan Profesor Haryadi, bisa ketemu Pak Erranto. Buat saya ini merupakan sebuah rasa syukur. Karena apa? Di usia senja kita ini tentunya silaturahmi, berbagi ilmu, berkomunikasi, inilah salah satu upaya kita untuk memperpanjang umur. Berikutnya, berbicara hal positif pada diri sendiri. Berbicara hal positif pada diri sendiri. Seseorang dapat menjadi kritikus yang buruk bagi dirinya sendiri. Seiring waktu, hal tersebut dapat menyebabkan kita membentuk opini negatif tentang diri sendiri yang akan sulit dihilangkan. Oleh sebab itu, untuk menghentikan hal tersebut, kita harus berbicara hal positif pada diri sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam cara berbicara pada diri sendiri dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengatur perasaan, pikiran, dan perilaku ketika kita berada di bawah tekanan. Hindari menyalahkan diri sendiri. Seperti kalimat, saya mengacaukan semuanya. Ya, ada satu kalimat yang berbunyi, saya mengacaukan semuanya. Nah, kalimat ini seyogianya diganti dengan kata, saya akan mencoba memperbaikinya. Ya, mungkin ini sama, tapi ketika mengucapkan itu, lebih baik kita menggunakan kalimat yang kedua. Yang pertama, saya mengacaukan semuanya, kita rubah, kita ganti dengan saya akan mencoba memperbaikinya. Ini adalah satu hal yang positif bagi kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, lebih banyak tersenyum. Lagi-lagi tersenyum, Jeng Sri. Ya.
lagi-lagi tersenyum. Tapi tolong sekali lagi tersenyumnya pas ada temannya. Ya kayak saya pernah melihat Bu Susi itu tertawa sendiri, tersenyum sendiri. Ya. Kenapa? Ternyata begitu buka itu komputer RW itu, RW apa itu, RW walletnya kok jadi tinggi, gede banget, dan senyum sendiri itu bisa. Ya, Jeng Sri, Mbak Susi nih baca RW wallet ketawa terus, tapi ya itu yang perlu kita syukuri. Tersenyum dapat membuat Anda lebih tenang dan berpikiran positif. Dalam sebuah penelitian, orang-orang yang tersenyum ketika melakukan tugas yang penuh tekanan merasa lebih positif setelahnya daripada yang tak menunjukkan ekspresi apapun. Jadi saya ingin mengulangi ini karena ini menurut saya penting ya, bahwa dalam sebuah penelitian orang-orang yang tersenyum ketika melakukan tugas yang penuh tekanan merasa lebih positif setelahnya daripada yang tak menunjukkan ekspresi apapun. Jadi, meski sedang mendapat persoalan, tegarkan diri dan cobalah untuk tersenyum. Berikutnya adalah tertawa. Yang tadi tersenyum, sekarang tertawa. Ini juga hasil penelitian ya. Jadi penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan stres, kecemasan, dan depresi. Dapat menurunkan stres, kecemasan, dan depresi. Hal ini juga dapat meningkatkan suasana hati dan membuat beban yang kita miliki terasa berkurang. Jadi perbanyaklah tertawa dengan menonton video, ya, film komedi, ataupun membuat lelucon dengan anak-anak dan keluarga. Karena sekali lagi bahwa tertawa menurunkan stres, kecemasan, dan depresi. Selanjutnya, mengembangkan optimisme. Ini adalah cara keenam ya. Cara keenam. Belajar berpikir positif ibarat menguatkan otot. Sebab semakin sering menggunakannya, maka semakin kuat pikiran tersebut. Salah satu cara berpikir positif yang harus kita lakukan yaitu mengembangkan optimisme. Ketika kita memiliki rasa optimis, kita tidak akan takut gagal dan melihat suatu hal dengan positif. Namun, kita juga tidak boleh terlalu optimis secara berlebihan, karena malah akan berujung menjadi orang yang terlalu percaya diri. Sebetulnya percaya diri itu bagus ya, tapi terlalu percaya diri dan menjadi kurang bagus. Karena kalau sudah terlalu percaya diri, itu tidak ada ruang lagi untuk mendengarkan masukan-masukan dari teman, kerabat, sahabat. Jadi kita boleh percaya diri, tapi jangan terlalu percaya diri. Sisakan ruang sedikit ya, untuk kita bisa menerima masukan dari para sahabat. Berikutnya adalah berbuat baik. Berbuat baik dapat membuka pikiran tentang orang lain. Terkadang kita mungkin hanya melihat orang dari penampilannya saja dan langsung memiliki pemikiran negatif tentangnya. Menurut Bu Banun, ini istilah Bu Banun itu don't judge a book by its cover. Jangan menilai buku dari hanya sekedar melihat covernya. Gitu ya. Kita nggak boleh seperti itu. Ternyata banyak buku-buku yang covernya jelek, isinya juga jelek. Maksud saya covernya jelek, isinya bagus. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita ngejudge ya, melihat orang hanya dari penampilannya saja. Walaupun terkadang kita sering melakukan itu ya. Karena ada satu prinsip tentang 3A, mungkin Ibu Bapak masih ingat, ya, prinsip atau konsep 3A, appearance, attitude, sama ability. Yang pertama adalah penampilan. Memang kita kalau melihat orang itu, dari penampilan pertama, kita lihat mereka pertama kali ada penampilan. Berikutnya bagaimana perilakunya dan bagaimana pengetahuannya.
Sebetulnya itu saja inti daripada hubungan baik itu sebenarnya dari 3A. Ini semuanya kalau kita lakukan akan membuat kita menjadi selalu berpikir positif. Berbuat baik dapat membuka pikiran tentang orang lain. Ya, jadi sekali lagi kita tidak boleh melihat buku ya hanya dari melihat sampulnya saja. Ya, padahal kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Oleh sebab itu, berbuat baik akan mengubah pikiran menjadi lebih positif. Selain itu, kita juga dapat lebih menghormati dan menghargai orang lain. Berikutnya adalah, ini yang saya paling suka berikutnya ini, adalah istirahat. Setiap orang tentu perlu beristirahat untuk menenangkan dirinya. Beristirahat dapat menyegarkan pikiran sehingga dapat berpikir secara jernih dan positif. Tak hanya itu, beristirahat juga dapat menyingkirkan rasa cemas dan khawatir yang kita rasakan. Tapi tolong, istirahat ini memang salah satu cara kita untuk melakukan berpikir positif. Tapi ya tolonglah, jangan separuh waktu kita melek gitu ya, digunakan untuk istirahat terus. Ya, nggak datangin klien ya, rusak kita ya kalau hanya istirahat. Karena istirahat memang perlu, tapi perlu betul-betul dipertimbangkan berapa lama kita harus istirahat. Selanjutnya, hilangkan drama. Ketika merasa terpuruk, kita mungkin merasa hidup kita adalah hal yang paling menyedihkan di dunia. Padahal mungkin kenyataannya tak seburuk itu. Kemudian mendramatisir kehidupan justru akan membuat hidup semakin terasa menyedihkan dan pikiran menjadi penuh kekacauan. Oleh sebab itu, jika ingin berpikir positif, jauhkan diri dari pemikiran-pemikiran drama seperti itu. Nggak tahu nih ibu bapak sekalian yang suka main drama. Dramatisir. Tapi dalam kehidupan nyata, dramatisir itu, mendramatisasi sesuatu, seringkali muncul ya. Tapi bagi kita, dari grup Susi Suryono ini, mohon masalah-masalah yang berbau drama ini kita kesampingkan. Kemudian yang ke-10 adalah berada di sekitar orang-orang positif. Tahukah Anda jika negativitas dan positivitas bisa menular? Ketika bergaul dengan toxic people ini orang yang membawa pengaruh negatif dalam kehidupan kita, kita bisa ikut terpengaruh dan mengikuti kebiasaannya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita bergaul dengan orang-orang positif, maka hal positif akan menular. Jadi berada di sekitar orang-orang positif telah terbukti dapat meningkatkan harga diri dan peluang untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, bergaulah dengan orang-orang yang dapat membawa kita pada sisi yang lebih baik. Satu kenyataan yang mungkin bisa saya ungkapkan pada kesempatan ini, kita bergabung di tim Susi Suryono melalui Zoom meeting ini sudah cukup lama ya, kurang lebih sudah setahun lebih. Karena saya melihat tulisan yang saya buat itu sudah ada sekitar 64 judul, cukup banyak itu. Nah dari sini sebetulnya bisa kita lihat bagaimana nilai-nilai kebersamaan kita, nilai-nilai kekeluargaan kita, nilai-nilai ya, kepedulian kita. Nah inilah yang sebetulnya ngangeni gitu ya. Buat saya Selasa itu ngangeni gitu. Sampai golf saya tinggal, saya baru main 8 hole. Ya karena takut ketinggalan acara ini. Nah oleh karenanya kita ini ya jujur harus saya katakan kita berada di sekitar orang-orang yang positif. Ya. Yang mampu meningkatkan gairah kita untuk terus meningkatkan kemampuan kita.
untuk berbagi. Ini sungguh bukan main. Dan ini sekali lagi menurut saya ini adalah satu area untuk meningkatkan kesuksesan kita yang melalui Zoom itu. Kemudian yang nomor 11 ini yang terakhir ini. Membayangkan masa depan yang baik. Lagi-lagi penelitian ini Jeng Sri. Penelitian menunjukkan bahwa membayangkan masa depan yang baik, entah mengenai karir, hubungan, ataupun hal lain, dapat membuat lebih bahagia di masa sekarang. Jadi kalau saat ini kita membayangkan ke depan yang positif, kita merasa bahagia di saat sekarang ini. Hal ini tentu bisa membantu kita berpikir positif dan tidak mencemaskan apa yang akan terjadi di masa depan. Namun kita juga tidak boleh terlena untuk melamun saja. Karena kita juga harus menunjukkan tindakan untuk mewujudkan masa depan yang baik tersebut. Jadi tindakan ini tadi digarisbawahi oleh Bu Susi Suryono, kita nggak boleh ngomong tok gitu. Nggak boleh ngomong hanya janji-janji tok, tapi kita harus melakukan tindakan. Nah inilah pentingnya, karena tindakan inilah sebetulnya yang nanti akan bisa menghasilkan kita sukses atau gagal. Tapi tanpa tindakan, semuanya ya nothing, nggak ada artinya. Membiasakan diri melakukan berbagai cara berpikir positif bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi mulailah untuk berpikir positif agar hidup menjadi lebih indah. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan para sahabat sekalian, telah saya sampaikan 11 cara berpikir positif yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, saya ingin menggarisbawahi dan mengelaborasi tentang mengapa kita harus lebih banyak tertawa dan tersenyum. Oleh karenanya, saya mohon waktu sebentar. Karena ada 7 hal untuk menjawab kenapa kita harus banyak tertawa dan tersenyum. Ya. Kenapa kita harus banyak tertawa dan tersenyum? Tapi sekali lagi tolong diingat, tertawa dan tersenyumnya tolong kalau ada orang, kecuali pas melihat RW ya. RW balik. Itu. Kalau itu boleh sendiri gitu. Kalau ketahuan Jeng Sri, Bu Susi bisa tekor juga gitu ya. Jadi 7 hal yang untuk menjawab kenapa kita harus banyak tertawa dan tersenyum. Yang pertama bahwa saraf pembawa pesan atau bahasa sononya berbunyi neurotransmitter mengundang hormon endorfin saat tawa dilepaskan. Reaksi ini dipicu oleh gerakan otot yang ada di wajah, yang kemudian diinterpretasikan oleh otak hingga lepaslah hormon endorfin. Hormon endorfin adalah hormon yang menimbulkan perasaan senang dan nyaman hingga membuat seseorang berenergi. Jadi hormon ini adalah yang bertugas untuk melahirkan rasa bahagia dan menekan tingkat stres. Uniknya, berpura-pura tersenyum atau tertawa memiliki dampak yang sama dengan tawa dan senyum asli. Jadi kalau kita etok-etok ketawa, etok-etok senyum, ternyata nilainya sama gitu ya. Sebab otak tidak membedakan antara hal yang nyata dan hal yang palsu. Jadi jangan sering senyum dan tertawa palsu, Jeng Sri, karena otak kita tidak bisa memilah-milah mana senyuman asli dan tertawa yang asli. Karena semua dianggap otak kita itu tawa yang asli. Sekali lagi karena otak hanya menginterpretasikan posisi otot-otot wajah dengan cara yang sama. Kemudian yang kedua, tertawa dan tersenyum itu lebih bahagia dan meredakan stres. Kondisi ini juga berperan sebagai zat pembunuh rasa sakit yang natural pada tubuh. Sehingga bagi mereka yang menderita kesakitan fisik,
senyum dan tawa akan menjadi amat efektif dalam meredakan rasa sakit. Semakin sama seperti tertawa ketika rasa sakit muncul saat kita terjatuh ya. Kita terjatuh dengan tidak sengaja gitu. Mau nangis malu tapi dengan tertawa ini bisa menghilangkan perasaan negatif kita. Oleh karenanya sekali lagi kita harus sering tertawa dan tersenyum. Kemudian tertawa dan tersenyum ini juga menyebabkan hormon kortisol kita berkurang. Hormon kortisol akan menjadi amat aktif ketika seseorang merasa tertekan atau stres. Hingga lahir perasaan yang tidak nyaman. Berkurangnya hormon ini sekaligus akan menekan munculnya perasaan-perasaan yang negatif. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tersenyum dan tertawa ternyata juga dapat memperlebar paru-paru dan melenturkan otot. Ini benar nggak? Ini mohon maaf Pak Dokter. Ini saya yang baca bukunya, jadi saya sampaikan ini kalau bisa melebarkan paru-paru dan melenturkan otot. Kalau ada komplain nanti yang jawab biar Dokter Renanto. Tertawa diyakini mampu meregangkan paru-paru hingga mengembang dan menangkap lebih banyak oksigen bagi tubuh. Serta merangsang munculnya homeostasis atau kemampuan beradaptasi. Ibu bapak sekalian, itu 7 ya untuk menjawab mengapa tertawa dan tersenyum itu ya harus sering kita lakukan. Selanjutnya adalah 3 hal terakhir mengapa kita harus banyak tertawa. Yang tadi depan 4, yang 3 belakangan. Tertawa dan tersenyum bagus untuk melepas emosi. Tawa yang lepas dapat efektif membantu seseorang untuk melepas perasaannya. Terutama emosi yang menekan batin. Segalanya akan terasa lebih enak setelah seseorang mengeluarkan tawa dan kehidupan pun dapat dilihat dari sisi positif setelah itu. Selain itu tentu tak dapat dibantah, senyum dan tawa dapat mendatangkan implikasi sosial yang sama baiknya. Senyum dan tawa juga dapat merangkul orang. Senyuman membuat seseorang terlihat lebih mudah didekati. Ini dalam konotasi yang positif ya. Senyuman membuat seseorang terlihat lebih mudah didekati. Interaksi dengan orang lain menjadi lebih mudah. Dan kehidupan menjadi lebih ringan ketika kebahagiaan itu bisa kita tebarkan. Kebiasaan semacam ini pun dapat menular hingga membuat orang lain merasakan hal yang sama baiknya. Pada gilirannya kita akan tampil menjadi orang yang atraktif dan disenangi banyak orang. Kita ambil contoh saja Jeng Sri ini sering ketawa, tersenyum, atraktif, dan banyak disenangi orang. Kemarin kita ketemu di Hotel Grand Mercure. Semuanya menyapa Jeng Sri ya, karena beliau sangat familiar dan orangnya enak gitu ya. Senyum, senyum, tawa, tapi nggak pakai nangis ya Jeng Sri ya. Tawa. Ya itu sebetulnya modal awal kita, modal dasar kita untuk menjalin hubungan-hubungan ini. Karena sekali lagi senyum dan tawa itu bukan main gitu. Ya, senyum dan tawa adalah sesuatu yang positif bagi kehidupan kita. Jadi sekali lagi jangan ketawa sendiri ya. Jadi jangan sampai itu teman dari Manado itu ketawa sendiri, jangan ya. Ketawa kalau ada orang itu Mbak ya. Gitu. Tertawa dan tersenyum juga membuat kemudahan dalam hidup. Dalil ini terutama berlaku untuk situasi yang menantang dalam hidup. Misalnya wawancara kerja ya, kita wawancara. Orang yang tersenyum dan santai itu menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengatasi situasi stres dengan baik.
Tertawa dan tersenyum merupakan salah satu modal kita untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan kerja, lingkungan, dan masyarakat luas. Saya ingin mengulangi paragraf yang terakhir ini, bahwa tertawa dan tersenyum merupakan salah satu modal kita untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan kerja, lingkungan, dan masyarakat luas. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan para sahabat sekalian, demikianlah 11 cara berpikir positif telah saya sampaikan, termasuk jawaban tentang mengapa kita harus banyak tersenyum dan tertawa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas pencerahannya. Mari kita berikan 2 jempol kepada Bapak kita yang sedang berulang tahun pagi hari ini.